Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai efikasi diri yang mempengaruhi pembelajaran. Terdapat beberapa pengertian efikasi diri dari berbagai tokoh. Yang pertama, oleh Bandura, efikasi diri adalah keyakinan bahwa seseorang dapat menguasai situasi dan menghasilkan hasil yang positif. Efikasi diri adalah keyakinan bahwa seseorang mampu melaksanakan tugas, mencapai tujuan, atau mengatasi rintangan. Bandura juga mengatakan bahwa individu akan cenderung menghindar dari tugas apabila mereka meyakini bahwa mereka tidak mampu untuk menghadapinya. Tokoh kedua, yaitu Al-Wisol, berpendapat bahwa efikasi diri adalah persepsi diri sendiri mengenai seberapa bagus diri dapat berfungsi pada situasi tertentu. Efikasi diri berhubungan dengan keyakinan bahwa diri memiliki kemampuan dalam melakukan tindakan yang diharapkan. Kemudian, menurut Patton, efikasi diri adalah keyakinan terhadap diri sendiri dengan penuh optimisme serta harapan untuk dapat memecahkan masalah tanpa rasa putus asa. Yang terakhir, menurut Sandrock, efikasi diri adalah kepercayaan seseorang atas kemampuannya dalam menguasai situasi dan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan. Dari 4 tokoh yang tadi sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa efikasi diri merupakan suatu keyakinan individu tentang kemampuannya untuk melakukan tindakan, mencapai sebuah tujuan, menghasilkan sesuatu, dan memecahkan masalah untuk mencapai sebuah hal yang positif atau menguntungkan. Kemampuan mempersepsikan secara kognitif terhadap kemampuan akan memunculkan keyakinan pada diri individu untuk berusaha semaksimal mungkin mencapai target yang ditetapkan. Kemudian, efikasi diri dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu efikasi diri tinggi dan rendah. Dalam efikasi diri tinggi, seseorang akan yakin bahwa dirinya bisa melakukan sesuatu, sedangkan pada efikasi diri rendah cenderung pada keyakinan bahwa mereka tidak bisa melakukan hal tersebut. Kemudian, dalam efikasi diri tinggi, jika dihadapkan dengan sebuah tugas, ia akan semangat dalam menjalankannya. Berbeda dengan efikasi diri rendah yang cenderung menghindari tugas. Kemudian, efikasi diri tinggi selalu berusaha mengerjakan sesuatu meskipun itu sulit. Namun, efikasi diri rendah menganggap tugas yang sulit sebagai ancaman. Kemudian, dalam efikasi diri tinggi menganggap kegagalan sebagai kurangnya usaha, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan dalam efikasi diri rendah, ia cenderung lamban membenahi diri ketika gagal. Yang terakhir, efikasi diri tinggi suka mencari situasi baru. Berlainan dengan efikasi diri rendah yang cenderung tidak suka mencari situasi baru. Menurut Bandura, ada 4 sumber utama pembentuk efikasi diri. Yang pertama adalah pengalaman keberhasilan. Seseorang yang mengalami pengalaman-pengalaman keberhasilan di masa lalunya akan menaikkan efikasi diri mereka, sedangkan kegagalan akan menurunkannya. Contoh, apabila kita menghadapi sebuah tes, kemudian berhasil, maka efikasi diri kita akan bertambah. Berbeda dengan jika kita gagal berkali-kali mengikuti tes, efikasi diri kita cenderung menurun. Sumber utama yang kedua yaitu pengalaman orang lain. Ketika melihat orang lain bisa melakukan sesuatu, kita cenderung terpacu untuk yakin bahwa kita dapat melakukan hal tersebut juga. Efikasi tersebut terbentuk melalui pengalaman terhadap orang lain dengan kemampuan yang sebanding.
Yang ketiga yaitu persuasi verbal. Saran, nasihat, dan bimbingan dapat membentuk efikasi diri. Seseorang yang diberikan keyakinan secara verbal akan cenderung meningkatkan usahanya lebih keras dalam mencapai keberhasilan. Misalnya, sebelum mengikuti sebuah tes, kita diberi semangat oleh teman, bahkan orang yang spesial. Di situ kita akan cenderung merasa percaya diri dan yakin bahwa kita bisa melakukan tes tersebut. Yang keempat yaitu psychological arousal. Dalam psychological arousal, gairah positif atau negatif, perasaan gembira atau perasaan psikis yang sedih dapat berpengaruh dalam efikasi diri. Misalnya, kalau kita sedang tidak enak hati, tidak mood, lagi sedih, malas ngapa-ngapain, kita cenderung malas untuk mengerjakan tugas yang sudah ada di hadapan kita. Namun, jika kita memiliki rasa bahagia, hati yang berbunga-bunga, kita akan cenderung semangat dalam mengerjakan suatu tugas. Kemudian, pengaruh efikasi diri terhadap proses belajar. Dalam jurnal yang berjudul Hubungan Antara Efikasi Diri dengan Motivasi Belajar Siswa oleh Rita Kurniawati, disebutkan bahwa motivasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses belajar. Untuk pencapaian keberhasilan dan kesuksesan, tidak hanya dibutuhkan motivasi yang kuat dalam belajar, melainkan juga dibutuhkan efikasi diri atau keyakinan diri dalam menyelesaikan tugas tersebut. Siswa yang memiliki efikasi diri tinggi, maka motivasi belajarnya pun juga tinggi. Dalam jurnal tersebut, disebutkan bahwa populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 SMA 2 Boyolali, dan diperoleh sampel untuk penelitian sebanyak 2 kelas, yang keseluruhan sampel tersebut berjumlah 60 siswa. Teknik penelitian menggunakan cluster random sampling, dan alat ukur penelitiannya adalah skala efikasi diri dengan motivasi belajar siswa. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan positif yang sangat signifikan antara efikasi diri dengan motivasi belajar. Berdasarkan penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa subjek penelitian memiliki tingkat motivasi belajar yang tergolong tinggi, sedangkan efikasi diri yang dimiliki subjek juga tergolong tinggi. Sumbangan efektif antara variabel efikasi diri dengan motivasi belajar siswa sebesar 37,4. Kemudian dalam jurnal kedua yang berjudul Efikasi Diri dan Kreativitas Menciptakan Inovasi Guru oleh Nur Hayati dan Sri Sarjana, diperoleh hasil bahwa efikasi diri memiliki pengaruh langsung positif terhadap inovasi guru. Kreativitas berpengaruh langsung positif terhadap kreativitas guru, dan efikasi diri berpengaruh langsung positif terhadap kreativitas guru. Dan dapat disimpulkan bahwa inovasi guru dalam pembelajaran di sekolah dapat ditingkatkan melalui efikasi dan kreativitas. Dari kedua jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa efikasi diri merupakan kemampuan diri seseorang yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Semakin tinggi tingkat efikasi, maka akan semakin berpengaruh pada tingkat fokus dan minat siswa dalam menerima pembelajaran. Sedangkan untuk guru, semakin tinggi tingkat efikasi dirinya, maka akan semakin kreatif pula guru tersebut dalam memberi pelajaran. Guru yang memiliki efikasi diri yang tinggi mampu membuat inovasi-inovasi dalam pembelajaran, sehingga suasana pembelajaran yang kondusif dapat tercipta. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa efikasi diri sangat memiliki pengaruh positif dalam dunia pendidikan, baik bagi pembelajar maupun bagi pengajar. Lalu, dalam e-book yang berjudul Educational Psychology oleh Anita Woolfolk, disebutkan bahwa efikasi diri mempengaruhi motivasi dan kinerja melalui target yang ditentukan. Jika siswa memiliki rasa efikasi di sebuah hal, ia akan menetapkan target yang tinggi, akan lebih sedikit takut gagal, dan menemukan strategi baru ketika strategi sebelumnya gagal.
Riset menunjukkan bahwa performa di sekolah meningkat dan efikasi diri meningkat ketika siswa 1. Dapat mengadaptasi target jangka pendek, jadi dengan itu mudah untuk menilai kemajuan. Yang kedua, diajarkan untuk menggunakan strategi belajar khusus seperti menguraikan atau meringkas yang dapat membantu mereka memfokuskan perhatian. Yang ketiga, menerima penghargaan berdasarkan pencapaian dapat mengindikasikan meningkatnya suatu kompetensi tertentu. Jika siswa terlalu merendahkan kemampuan-kemampuannya, siswa cenderung mengeluarkan usaha yang kecil dan mudah menyerah. Tapi, ada juga bahaya yang muncul ketika terlalu melebih-lebihkan kinerja secara berkelanjutan. Siswa yang berpikir bahwa mereka adalah pembaca yang baik, padahal kenyataannya ia tak sebaik itu, bisa menjadi tidak termotivasi untuk kembali dan memperbaiki salah paham yang mereka baca. Mereka tidak mengetahui bahwa mereka tidak begitu paham materi sampai terlalu terlambat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa efikasi diri dapat mempengaruhi proses belajar siswa. Kemudian, efikasi diri juga berpengaruh pada tingkat kepercayaan diri seseorang. Kepercayaan diri yang tinggi akan meningkatkan efikasi diri yang tinggi pula. Presentasi ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan oleh Ibu Fitriana Widyastuti dengan anggota kelompok yang pertama Siti Sundari dengan NIM 1810701053. Yang kedua Risaldo dengan NIM 1910701039. Kemudian Anindya Rossi dengan NIM 1910701048, Ika Lestari dengan NIM 1910701056, dan yang terakhir Alvina Milenia Ifada dengan NIM 1910701067 yang masing-masing bekerja sesuai perannya masing-masing. Kemudian ini daftar pustaka yang kami pakai dalam menyusun PPT dan presentasi kali ini. Sekian dari kami kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.